Shalom. Luar biasa, semua semangat untuk menyembah Tuhan hari ini, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan kita. Dia hadir di tempat ini, Dia bersemayam di atas puji-pujian umat yang berseru kepadanya. Mari kita ambil waktu teduh kita di hadapan Tuhan. Mari kita tenangkan hati kita. Lupakan segala sesuatu. Tanggalkan semua pergumulan atau apapun yang saat ini ada di dalam pemikiran. Mari kita fokus datang menyembah Allah kita. Dia hadir bersama dengan kita di tempat ini. Dia mendengarkan segala penyembahan dan mazmur yang indah yang keluar dari hati kita. Mari kita katakan kepada Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tuhan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kau yang layak disembah di tempat ini Tuhan. Bapa kami di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kami datang memuji, kami datang kebesaran namamu Tuhan, kebesaran namamu, tiada yang seperti Bapa yang kekal, Bapa yang kekal. Kuduslah Tuhan, berdiri bersama kita memuji dan memuliakan nama Yesus. Mari kita angkat suara kita berseru di hadapan Tuhan. Katakan Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu Yesus. Bapa kami
ditinggikan di tempat ini, amin. Dia raja di atas segala raja. Pujian hanya bagi Dia, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa dalam hidup kita. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Biar yang sudah diberkati Tuhan memuliakan nama Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus. Terpujilah namamu Tuhan.
Tingginya cakrawala tidak dapat melukiskan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Dia adalah Allah yang baik dan sangat mengasihi kita. Amin. Atas segalanya. Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Semua ada di dalam kendali Tuhan. Satu pun dari otak kami tidak dapat menjengkal apapun yang sedang Tuhan kerjakan saat ini. Semua di luar dugaan kami Tuhan. Karena Engkau yang berdaulat. Engkau Tuhan yang memerintah. Engkau yang mengendalikan semuanya Yesus. Terima kasih. Satu hal yang kami percaya. Bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Kalau putramu saja kau korbankan untuk menebus segala dosa kami, apalagi pergumulan kami Tuhan. Engkau sanggup memberikan jalan keluar. Engkau sanggup memulihkan. Bahkan Engkau sanggup Tuhan menjawab semua apa yang ada di dalam kepala kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Biar Kau menjadi segalanya dalam hidup kami. Kebenaran-Mu, kerajaan-Mu, biar itu yang menjadi bagian hidup kami. Tidak ada yang lain Tuhan selain Engkau, Yesus Kristus yang sangat mengasihi kami. Kau Bapa yang mengasihiku.
Biarkan ini menjadi iman kita. Kau Bapa yang Katakan, biar ini menjadi doa kita. Kuasa-Mu memulihkan Hati yang baru, hati yang baru Kau beri untuk kami dapat melihat rencana-Mu Tuhan. dapat melihat Rencana-Mu indah, rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku Tuhan. Yes, hatiku haus, Hatiku haus dan lapar akan Kaulah segala. Katakan sungguh-sungguh dari hati kita. Di dalam hidup Kaulah segalanya. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian hidupku. Kaulah yang ku pandang Selama hidupku, Tuhan Yesus mengasihi memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Ini doa kami di hadapan-Mu Bapa. Kau Bapa yang mengasihi, Yes. kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Katakan sungguh-sungguh Yesus. Di dalam hidup kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya. Di dalam hidup kerajaanmu Tuhan, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian. Kaulah yang ku pandang, yang ku pandang. Ya, ajak kami selama hidup mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu. Bapa, sekali lagi dengan segenap hati katakan,
Kaulah segalanya, segalanya di dalam hidupku. Yes, hanya Kau Yesus, let your kingdom come. Aku kebenaranmu itu bagian. Hanya Kau yang ku pada selama hidup. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja-Mu. Makasih Bapa, karena Engkau sangat mengasihi kami. Makasih Bapa, karena Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Amin. Makasih Bapa, rencana-Mu itu indah bagi kami. Thank you, Jesus. Thank you for your grace. Makasih buat kasih-Mu. Terima kasih, Yesus. Kami ada karena kasih-Mu. Kami kuat karena kasih-Mu. Thank you, Jesus. Yesus yang termanis,
yang termanis, jiwaku, 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 Yesus yang termanis, jiwaku, ku cinta selamanya. Buka mata rohani kami untuk melihat kebesaran kasih setia dan anugerah-Mu. Sehingga tidak ada lagi yang mempesona hati kami selain pribadi Yesus. Tidak ada lagi yang bisa memuaskan kami selain pribadi-Mu. Tidak ada lagi yang berharga melebihi Engkau. Makasih Tuhan. Makasih buat hadirat-Mu. Makasih buat pemulihan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kau yang sudah memulai pekerjaan yang baik dalam hidup kami. Kami percaya Kau akan selesaikan sampai semua rencana-Mu digenapi dalam hidup kami. Pulihkan kami Tuhan, pulihkan kami. Bawa kami untuk mengenal Engkau. Bawa kami bersekutu dengan Engkau, closer to God. Tolong kami Roh Kudus. Berbicara Engkau di tengah-tengah kami Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu. Buka rahasia firman-Mu bagi kami, buat kami mengenal kebenaran. Sampai kebenaran itu memerdekakan kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh teritorial, tipu daya iblis kami ikat, kami tawan. Kami perintahkan keluar dari tempat ini dalam nama Yesus. Makasih Bapa. Makasih Tuhan. Lawat juga anak-anak, urapi guru-guru sekolah minggu, urapi anak-anak Tuhan. Bicara Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kalau kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Saya percaya hadirat Tuhan itu yang akan memulihkan kita. Hadirat Tuhan itu yang akan menyegarkan jiwa kita. Tadi waktu kita menyembah, Tuhan ingatkan kepada saya, apakah aku itu belum cukup bagimu? Tolong Chris, ini suaranya agak diperbaiki. Apakah aku itu belum cukup? Apakah pengorbananku itu belum cukup bagi kalian? Cek. Coba treble-nya dikurangin. Bass cari naikin dikit. Cek, ya. Bapak Ibu, Tuhan itu Tuhan yang sangat mengasihi kita. Tuhan itu Tuhan yang selalu ingin memberikan yang terbaik bagi kita. Di awal bulan lalu, bulan ini, kita sudah berbicara bagaimana bahwa Tuhanlah yang memulai karyanya dalam hidup kita. Kalau Dia sudah memulai, Dia akan setia untuk membawa kita masuk ke dalam rencananya. Pertanyaannya, kita setia enggak mau masuk dalam rencana Tuhan? Karena Tuhan itu memberikan kepada kita yang namanya free will, kehendak bebas. Mau kita berjalan di dalam rencana Tuhan, atau kita mencari jalan kita sendiri. Itu 2 minggu lalu. Minggu lalu kita belajar tentang bagaimana dipimpin oleh Tuhan. Saudara,
hidup dipimpin oleh Tuhan, saudara harus bersedia merelakan hidup kita sepenuhnya di dalam kontrol Tuhan. Selama saudara masih punya ambisi, masih punya keinginan di luar keinginan Tuhan, disitulah kita sering berbenturan. Tuhan ingin membawa kita ke timur, sementara keinginan kita ke utara, ke selatan, atau ke barat. Ketika Tuhan tarik, itu sakit. Tapi ketika kita ngotot terus, ditarik Tuhan, ngotot terus, Tuhan biarkan. Itu yang terjadi kepada orang Israel. Rencana Tuhan bagi mereka membawa mereka dari Mesir ke tanah Kanaan. Tapi mereka pingin ngotot kembali lagi ke Mesir. Mereka tidak bisa kembali ke Mesir. Mereka tidak dapat Kanaan. Mereka mati di padang gurun. Makanya Korintus katakan perjalanan orang Israel itu menjadi pelajaran bagi kita. Banyak orang Kristen sudah dilepaskan Tuhan dari hidup yang lama. Di dalam perjalanan, dia masih pingin melihat apa yang lama. Akhirnya yang terjadi apa? Yang lama dia tidak dapat, yang baru dia tidak dapat, dia jungkir balik, berputar-putar dan mati nggak dapat apa-apa. Karena nggak mungkin Tuhan relakan kita kembali ke Mesir, nggak mungkin. Disitulah pertaruhan kita. Makanya Tuhan Yesus kasih pelajaran kepada kita ketika di Taman Getsemani, dia katakan, Bapa sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu, tetapi bukan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Kita harus memutuskan berkata, Tuhan, aku mau selesai dengan diriku. Let your kingdom come. Biar kerajaanmu itu datang dalam hidupku. Kehendakmu itu jadi dalam hidupku. Ketika kita mau dipimpin oleh Tuhan, saat itulah kita baru menikmati yang namanya Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan. Selama kita tidak mau dipimpin oleh Tuhan, maka kita tidak akan pernah menikmati Dia sebagai Jehovah Jireh. Tuhan yang menyediakan. Itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Bahwa Dia bukan cuma Allah yang berkuasa. Dia bukan cuma sekedar Allah yang menyembuhkan. Dia bukan cuma sekedar Allah Salom. Tapi Dia juga Jehovah Jireh. Dia menyediakan semua kebutuhan kita. Selama kita berjalan di dalam perjalanan yang Tuhan pimpin. Jadi kalau kita selalu hidup kekurangan demi kekurangan, rasanya Tuhan biarkan. Jangan-jangan engkau sedang mencari jalanmu sendiri. Engkau mencari jalanmu sendiri, tapi engkau ngotot diberkati oleh Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak akan lakukan. Karena kalau Tuhan lakukan, engkau akan semakin jauh dari rencana Tuhan. Semakin lari dari rencana Tuhan. Yang celakanya, engkau sudah lari dari rencana Tuhan, tapi hidupmu kelihatan diberkati. Hati-hati, jangan-jangan iblis yang sedang memberikan jalan tol ke dalam hidupmu. Dia buka jalan tol itu. Engkau kelihatan diberkati padahal engkau jauh dari Tuhan. Engkau sedang memberontak kepada Tuhan. Iblis bilang, saya tak jadikan jalan tol, dia bilang. Saudara, tidak mudah memahami ini. Gak mudah. Tidak banyak orang yang berpikir ke sana. Makanya jangan heran kita lihat sering dengar omong orang gini. Saya
Saya nggak pernah baca Alkitab, ke gereja ya paling sekali sebulan, itu pun kalau ingat. Hidup saya tetap diberkati. Pertanyaannya, siapa yang memberkati? Tuhan tidak akan bekerja seperti itu. Tidak. Saya mengajak kita membaca Alkitab kita dalam Kejadian 22 ayat 14 sampai 19. Kejadian 22 ayat 14 sampai 19. Saya akan bacakan bagi kita. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan atau Jehovah Jireh. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Lihat, Tuhan memberkati Abraham apa? Berlimpah-limpah. Bukan encrit-encrit, saudara. Berlimpah-limpah. Dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuh, punya keturunan yang hebat-hebat, punya keturunan pahlawan-pahlawan, punya keturunan para history maker, pembuat sejarah. Bukan keturunan yang bergantung kepada orang tuanya, menyusahkan orang tuanya. Bukan. Bukan itu rencana Tuhan bagi kita. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena apa? Karena apa? Halo, Tuhan katakan kepada Abraham, oleh keturunanmu lah semua bangsa akan mendapat berkat. Karena engkau kaya, karena engkau profesor, karena engkau doktor. No, Tuhan memberkati keturunan Abraham sampai keturunannya menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan karena Abraham kaya, tetapi karena Abraham mendengarkan firman Tuhan. Tentu mendengarkan bukan cuma sekedar dengar, tapi dia melakukannya. Kalau engkau ingin melihat keturunanmu diberkati Tuhan, keturunanmu menduduki kota-kota musuh, keturunanmu menjadi history maker, buat keputusan hari ini. Aku mau dengar firman Tuhan, aku mau taat melakukan firman Tuhan, dan aku mau setia. Kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi keturunanmu, taat kepada firman. Warisan terbaik yang diberikan orang tua kepada anak adalah orang tua yang mengasihi Tuhan, yang taat kepada Tuhan. Karena ketika engkau mengasihi Tuhan, taat kepada Tuhan, melayani Tuhan, bukan cuma hidupmu yang diberkati Tuhan, tetapi anak cucumu juga akan diberkati Tuhan. Kejahatan yang paling besar yang bisa diberikan orang tua kepada anak adalah ketika engkau tidak menghormati Tuhan, ketika engkau menyembah berhala, ketika engkau tidak takut Tuhan. Karena Alkitab katakan bahwa ketika kita tidak hormat sama Tuhan, tidak mengasihi Tuhan, kita menyembah berhala, maka anak cucu kita sampai keturunan ketiga dan keempat akan menanggung akibatnya. Jadi anak cucumu diberkati Tuhan, peran pentingnya ada dalam hidupmu. Kalau engkau betul-betul mengasihi Tuhan dan ingin mewariskan yang terbaik bagi anak cucumu, dengarkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, layani Tuhan,
setia kepada Tuhan. Karena itulah janji Tuhan kepada Abraham. Kenapa Ishak dan Yakub dan Israel diberkati Tuhan? Bukan karena Israel itu takut Tuhan. Mereka para pemberontak, saudara. Tapi Tuhan bilang, kenapa saya setia kepada orang Israel sampai detik ini? Karena Tuhan mengingat perjanjiannya dengan Abraham. Jadi kalau engkau tidak mengasihi Tuhan, tidak takut akan Tuhan, engkau bapak yang jahat, engkau orang tua yang jahat. Karena engkau mewariskan kutuk kepada anakmu. Tapi engkau mengasihi Tuhan, engkau menghormati Tuhan, engkau mendengarkan firman Tuhan dan setia melayani Tuhan, engkau mewariskan berkat-berkat terbaik bagi anak-anakmu. Saya beberapa waktu yang lalu ngomong gini sama anak saya, Gaby dan Joseph. Saya bilang gini, papa mamamu ini dari remaja sudah mengasihi Tuhan, sudah melayani Tuhan. Bahkan kami sudah dipakai Tuhan untuk membantu banyak orang, menyekolahkan banyak orang. Saya bilang, papa mama yakin masa depan kalian pasti dijamin Tuhan. Kalau seandainya pun satu saat papa mamamu dipanggil Tuhan, tidak ada alasan bagi kalian untuk kecewa sama Tuhan. Tidak ada alasan bagi kalian untuk kepahitan sama Tuhan. Karena kalau kalian kepahitan sama Tuhan, apa yang papa mamamu tabur itu jadi sia-sia. Tetaplah kasihi Tuhan, tetaplah hormati Tuhan, tetaplah layani Tuhan. Karena apa yang sudah ditabur orang tuamu, percayalah suatu saat engkau pasti tuai. Saya mau ngomong sama anak saya. Karena itu warisan terbaik yang bisa papa berikan bagi kalian. Papa bilang, saya bilang sama anak-anak saya, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang melayani Tuhan, dan kalian pasti dipelihara oleh Tuhan. Saudara ingin melihat anak cucumu diberkati Tuhan? Ini yang Tuhan katakan kepada Abraham. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Betseba. Dan Abraham tinggal di Betseba. Bapak, ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Hasrat terbesar bagi semua bapak yang benar. Apa? Bapak yang benar. Kenapa saya tegaskan ini? Karena banyak bapak yang tidak benar. Atau banyak bapak yang bapak jadi-jadian. Bapak sonto loyo. Bagi semua bapak yang benar, hasrat terbesarnya adalah memastikan bahwa semua kebutuhan anak-anaknya terpenuhi dan memastikan bahwa anak-anaknya mendapatkan yang terbaik. Benar apa benar? Bapak-bapak berarti tidak ada bapak yang benar. Tidak ada yang jawab. Benar apa benar? Semua bapak itu punya hasrat bagaimana anak-anaknya ingin dapat yang terbaik. Semua bapak punya hasrat. Semua kebutuhan anaknya terpenuhi. Tadi malam pulang dari doa di tempat ini saya ngomong sama anak-anak saya. Saya bilang sama Gaby karena dia mulai berusaha cari uang dari TikTok. Saya bilang stop, saya bilang. Papa mamamu masih bisa kerja keras banting tulang untuk mencukupi semua kebutuhanmu, saya bilang. Saya tahu dia cuma iseng-iseng. Tugasmu sekarang belajar yang benar. Raih cita-citamu. Setelah engkau menemukan cita-citamu, Papa selesai. Papa rela kerja sampai jam 1 pagi. Mamamu rela kerja jungkir balik supaya kalian dapat yang terbaik. Saya ngomong sama anak-anak saya. Itu hasrat orang tua. Itu hasrat seorang papa. Aku saudara bahwa Bapa kita di sorga ingin saudara mendapatkan yang terbaik. Bapa kita di sorga, Dia Bapa yang sempurna, ingin mencukupi kebutuhanmu. Dia tidak ingin engkau kekurangan. Dia Jehovah Jireh.
Nggak mungkin. Matius 6 ayat 31 sampai 32 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Katakan kiri kananmu, toil sampai dia sadar. Bro, Bapa di sorga tahu kebutuhanmu, bilang. Loh, toil kiri kananmu. Bilang Bapa di sorga tahu kebutuhanmu, bilang. Dia tidak pribadi yang tidak peduli. Matius 7 ayat 7 sampai ayat 9 sampai 11 berkata seperti ini. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jikalau kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, minta sama Tuhan. Dia Bapa kita, jadilah anak yang baik. Jadilah anak, pastikan dirimu anak Bapa di sorga. Ketika engkau anak, kau meminta kepada Bapa, gak mungkin dia kasih yang jelek. Dia tidak akan mungkin kasih batu saat kita meminta roti. Dia gak mungkin kasih ular saat kita meminta ikan. Gak mungkin. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, sadarilah bahwa Tuhan yang kau sembah itu, yang kita panggil dia sebagai Bapa, di mana kita berkata, Bapa kami yang di sorga. Dia tahu kebutuhan kita. Dia tahu bagaimana caranya memelihara kita. Dia tahu masalahnya engkau tinggal di rumah Bapa atau tidak. Kau tinggal dalam rencana Bapa atau tidak. Bapa tidak akan mungkin cukupi kebutuhanmu kalau engkau lebih nyaman tinggal di rumah tetangga. Gak mungkin. Gak mungkin. Tinggallah di rumah Bapamu. Tinggal dalam hadirat Tuhan. Tinggal dalam rencana Tuhan. Ketika anak yang hilang tidak mau tinggal di rumah bapaknya, saudara. Dia memilih keluar dari rumah bapaknya. Anak ini makanan babi aja gak bisa. Artinya apa? Ketika dia keluar dari rumah bapaknya, babi lebih berharga dari anak ini. Saya mau kasih tahu, saat engkau keluar dari rencana Bapa, babi lebih berharga dari hidup kita. Dia Bapa yang baik. Bapak Ibu, kata Jehovah Jireh atau Tuhan menyediakan, pertama-tama kali ditulis di Alkitab itu ketika Abraham menyatakannya di dalam Kejadian 22 ayat 14. Ini merupakan pengakuan iman Abraham bahwa dia Jehovah Jireh, dan imannya itu menjadi kenyataan. Perhatikan, dimulai dari iman Abraham yang meyakini bahwa Tuhan itu Bapa Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, dan iman itu menjadi kenyataan. Kita mau lihat bagaimana latar belakangnya, saudara. Sampai muncul kata Allah yang menyediakan ini. Sampai ini menjadi iman. Dan saya temukan banyak orang Kristen latah menyebut Jehovah Jireh, tapi dia tidak sadar bagaimana proses Jehovah Jireh ini terjadi. Dia hanya pegang ujungnya, saudara. Banyak orang Kristen melihat, oh dia itu Kristen diberkati. Dia nggak tahu bagaimana dia dalam proses kekristenannya mulai taat, setia, jatuh, bangun, sampai akhirnya dia diberkati. Banyak orang Kristen model-model kayak gini, saudara. Loh dia kok diberkati, saya kok tidak. Lihat perjalanan Abraham sebelum dia berkata Jehovah Jireh.
ikuti perjalanan itu, ikuti jejak itu, maka Tuhan akan menyatakan diri kepada kita sebagai Jehovah Jireh. Amin. Bagaimana latar belakangnya? Kalau kita baca ayat 22, pasal 22, ayat 1 sampai 2 dikatakan, perhatikan ini. Setelah semuanya itu, Allah mengapai? Mengapai saudara? Mencoba Abraham. Atau lebih tepatnya bukan mencoba saudara, menguji. Engkau tidak akan pernah melihat Dia Allah Jehovah Jireh kalau engkau tidak lolos ujian. Jangan berpikir, oh nggak ada ujian, oh Jehovah Jireh. No. Harus ada apa? Ujian. Allah menguji Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai apa? Korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kutunjukkan kepadamu. Kita tahu bagaimana Abraham di umur 75 tahun Tuhan suruh dia keluar dari Ur Kasdim ke negeri yang akan kutunjukkan, kata Tuhan. Ternyata nanti mereka di Yerusalem yang menjadi pusat dari Israel atau tanah Kanaan. Tuhan suruh mereka ke sana. Tuhan berjanji akan memberikan keturunan seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Sampai umur 90 tahun Abraham belum punya anak. Setelah 25 tahun, saat Abraham berumur 100 tahun, Tuhan berikan Ishak kepada Abraham. Dia besarkan Abraham dengan penuh cinta. Setelah anak ini besar, remaja, dewasa, diprediksi. Alkitab tidak menulis berapa usianya Ishak saat itu. Bisa remaja, bisa 30-an. Tapi ini menjadi miniatur gambar dari Bapa di sorga mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Apa yang dilakukan Abraham, ini gambaran Bapa di sorga mengorbankan Yesus anaknya yang tunggal. Makanya ditulis anaknya yang tunggal. Saudara, bisa jadi Abraham saat itu umur 30 tahun atau 33. Tapi ada literatur mengatakan lebih kurang umurnya 37 tahun. Setelah dia besarkan anaknya dengan penuh cinta, Tuhan bilang gini, Abraham, bawa anakmu ke Moria. Bawa dia ke tanah Moria. Persembahkan dia sebagai korban bakaran di salah satu gunung yang akan kutunjukkan. Belum dikasih tahu di mana gunungnya, saudara. Tuhan bilang gini, persembahkan sebagai korban bakaran. Wow, kalau saudara sebagai Abraham, apa yang saudara lakukan? Mas Heru punya anak yang tunggal. Tiba-tiba Tuhan bilang gini, Heru, suruh anakmu pelayanan misi ke pedalaman Afrika. Apa yang saudara lakukan? Saya nggak yakin dia bilang, pasti bukan dari Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Abraham. Tuhan bilang, Abraham, persembahkan anakmu. Jadi kalau Tuhan masih minta waktumu, Tuhan minta tenagamu, Tuhan minta uangmu, kau masih hitung-hitungan sama Tuhan, jangan bilang kau beriman kepada Tuhan. Kenapa Abraham disebut bapak orang beriman? 25 tahun dia menunggu. Sampai dia tinggalkan kampung halamannya. Dia tinggalkan keluarga besarnya. Setelah dia punya anak itu pun tunggal. Tuhan bilang, serahkan dia sebagai korban bakaran. Tuhan tidak minta Abraham
memberikan Isa sebagai penginjil. Enggak, bukan menjadi nabi, bukan. Yang Tuhan bilang, korbankan dia sebagai korban bakaran. Itulah awal mula iman itu. Tuhan suruh kita beriman seperti Abraham. Jadi banyak orang Kristen merasa saya beriman kepada Yesus. Apa buktinya? Aku Kristen, dibaptis 2 kali, baptis percik dan baptis selam. Bukan itu menunjukkan engkau beriman. Tanda engkau beriman, engkau taat kepada Tuhan. Itu tanda beriman. Karena itu yang dilakukan oleh Abraham. Anaknya yang tunggal diberikan sebagai korban bakaran. Makanya banyak sekarang Kristen-Kristen gadungan, saudara. Merasa beriman. Sebenarnya dia tidak beriman, saudara. Imannya bukan seperti iman Abraham. Tapi imannya seperti iman Paijo. Tuhan suruh kita belajar kepada siapa? Abraham. Taat dan setia. Saudara, mari perhitungkan, pertimbangkan, pikirkan baik-baik iman apa yang kita miliki. Kalau masalah waktu, tenaga, pikiran, uang, perasaan, engkau belum mau berkorban, masihkah engkau datang sama Tuhan bilang, Tuhan, lihat imanku. Tuhan bilang, saat aku nanti datang, apakah anak manusia menemukan iman di bumi? Nanti saudara baca di kitab Matius. Karena tidak mudah menemukan iman itu, saudara. Iman yang menurut Tuhan itu enggak mudah. Makanya Yesus bilang, saat nanti anak manusia datang di hari penghakiman, apakah dia menemukan iman di muka bumi? Ada banyak orang merasa beriman karena dia Kristen. Sesungguhnya dia belum beriman. Karena yang Tuhan tuntut itu iman seperti iman Abraham. Makanya kita disebut sebagai keturunan Abraham. Makanya orang yang mati, orang miskin itu duduk di pangkuan Abraham, bukan di pangkuan Paijo. Karena imannya harus iman Abraham, bukan iman Paijo. Katakan kiri kananmu, bro, iman kita harus iman Abraham, bukan iman Paijo. Bilang. Apa yang dilakukan Abraham? Langkah Abraham mengalami Jehovah Jireh. Lihat, ketika Tuhan bilang, mungkin kelihatannya saat Tuhan berbicara kepada Abraham, itu sudah malam, saudara. Saat istrinya sudah tidur. Karena Tuhan tahu, kalau istrinya belum tidur, ini bahaya. Dibuat istrinya tidur dulu. Kadang Tuhan itu harus bertindak tanpa istri, saudara. Ingat, Adam jatuh karena siapa? Istri. Halo istri-istri, jadilah istri yang bijaksana supaya suamimu tidak jatuh. Apa tandanya istri bijaksana, saudara? Dia tahu kapan dia ngomong. Dia tahu bagaimana caranya ngomong. Dia tahu apa yang harus dia omongkan, saudara. Halo? Betul? Dan dia tahu bagaimana cara ngomong, saudara. Seringkali kelemahan istri di mana? Apa sih hebatnya? Kehebatan seorang wanita itu di mana sih? Di mana kehebatan seorang wanita? Hah? Karena dia masak, cantik? No. Salomo menjelaskan, wanita impian itu, dia punya 1000. Ingat, Salomo punya berapa? 1000 wanita, 700 istri, 300 gundik. Tapi dia punya satu wanita impian. Satu wanita impian itu dia tuliskan dalam Amsal 31. Ciri khasnya apa? Wanita, dia harus bijaksana. Kehebatan seorang wanita terletak di bijaksananya. Engkau mau cantik, engkau mau seksi, gak bijaksana, laki-laki cuma melihat, gak beda dengan pelacur. Hanya sekedar pemuas nafsu. Tapi walaupun dia badannya langsung, tapi bijaksana, dia lebih mempesona dari 999 wanita yang lain. Itu kehebatan seorang wanita. Kehebatan seorang pria di mana?
Jangan cuma wanita dong. Yang membuat pria itu menjadi hebat di mana? Apakah karena six pack? Saya tidak six pack saudara, tapi six fat. Apakah karena itu? Kehebatan seorang pria itu terletak pada tanggung jawabnya. Dia berkata, semua yang ada di rumah ini tanggung jawab papi. Kalau ada yang layak dipersalahkan, papilah yang layak dipersalahkan. Saya bilang sama anak saya, cari laki-laki harus bertanggung jawab. Kalau nggak bertanggung jawab, gak usah didoakan, tendang langsung, saya bilang. Dia yang salah, istrinya yang disalahkan. Itu tidak bertanggung jawab. Dekolektor datang, dia bilang apa? Maju mah. Bilang papa nggak ada mah. Itu laki-laki sontoloyo. Laki-laki itu kehebatannya ada di tanggung jawabnya. Mau engkau cungkring, kurus, pendek, hitam, jelek. Kalau engkau bertanggung jawab, kau pasti sukses, anak istrimu pasti bahagia. Mau engkau gagah, ganteng, soge, gak punya tanggung jawab, lebih celaka anak istrimu. Karena apa? Engkau selingkuh yang kau salahkan istrimu. Itu tipe-tipe orang tidak bertanggung jawab. Oke, jadi hati-hati. Anak-anak muda, bagi yang laki-laki, carilah wanita bijaksana. Bagi perempuan, carilah laki-laki yang bertanggung jawab. Kalau dia bertanggung jawab, dia pasti kerja keras. Kalau dia bertanggung jawab, dia pasti pintar. Kalau dia bertanggung jawab, dia pasti disiplin. Tapi kalau dia tidak bertanggung jawab, dia ya bangun sakarape dewe, sibuk main handphone, nggak tahu apa yang dilakukan, itu tanda laki-laki nggak bertanggung jawab. Nanti kalau ada masalah, yang dia salahkan istri. Katakan kiri kananmu, di sini nggak ada bro, bilang. Keluar dari barata nggak tahu, bilang. Halo, saudara? Oke, kita mau lihat bagaimana langkah-langkah Abraham ketika sampai dia mengalami Jehovah Jireh. Lihat, pagi-pagi benar. Malam-malam Tuhan bicara, Abraham, bawa anakmu ke tanah Moria, korbankan dia. Apa yang dilakukan dia? Yang pertama, ketaatan kepada perintah Tuhan. Kalau saudara ingin melihat dia sebagai Jehovah Jireh, pastikan kita mau taat kepada Tuhan. Di dalam ayat 3 dikatakan, keesokan harinya, pagi-pagi, dia intip istrinya masih ngorok. Wah, aman. Bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil kedua orang bujangnya serta Ishak anaknya. Ia membelah kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah. Dia pastikan istrinya ini belum bangun. Dia banguni Ishak. Sak, bangun. Papi masih pagi. Bangun. Papi, bangun. Dia bangunin. Panggil bujangnya dua orang. Hei, ayo bangun. Mau kemana? Kemana om? Bangun. Ingat Abraham saat itu udah umurnya 137 tahun. Lebih kurang. Pasti ngomongnya, ayo bangun, ayo. Udah, ayo. Pagi-pagi benar. Dia punya respon yang baik. Saudara, apa responmu saat Tuhan bicara kepada engkau? Atau engkau berkata, Sek Tuhan. Abraham begitu Tuhan berbicara, pagi-pagi benar dia berangkat. Dia tidak menunggu waktu. Dia tidak membuat alasan. Dia tidak bilang, Tuhan, Gunung Muria jauh, saya sudah tua, masa saya sudah encok Tuhan, apa kuat? Dia tidak bilang gitu. Bisa gak dia bilang, saya sudah encok Tuhan, bilang, bisa gak? Dia sudah tua saudara, lebih 100 tahun ke Gunung Moria. Nanti saudara lihat perjalanannya lebih 3 hari. Tapi asal Tuhan berbicara, dia gak peduli umur, dia gak peduli encok, dia jalan saudara. Apakah kita orang yang taat kepada Tuhan? Ketika Tuhan berbicara, masihkah engkau membuat alasan? Alasanmu itulah yang membuat engkau gak bisa
menikmati Dia sebagai Jehovah Jireh. Menunda pekerjaan itu sama dengan menunda tujuan, menunda impian, dan menunda kehidupan yang lebih baik. Kerjakanlah sekarang. Sudah berapa kali Tuhan berbicara dalam hidupmu? Berapa kali engkau menunda dengan 1000 alasanmu? Engkau sedang menunda impianmu. Engkau sedang menunda hidupmu untuk lebih baik. Engkau sedang menunda masa depanmu, saudara. Tuhan tidak akan menurunkan standarnya. Dia tunggu engkau sampai siap. Engkau taat, jalan. Engkau taat, jalan. Engkau tidak taat, Tuhan biarkan. Tuhan biarkan. Jadi jangan saudara pikir kalau saya nggak taat, saya yang untung. No. Engkau yang rugi. Engkau menunda mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Abraham dia tahu betul prinsip ini. Begitu Tuhan bilang, Abraham, bawa anakmu ke tanah Moria. Korbankan dia. Dia tidak perlu bilang gini, tak doa puasa dulu ya Tuhan. Oh dia tidak, saudara. Dia tidak bilang gitu. Tak tunggu istriku setuju ya Tuhan. Aku kan harus jadi bapak yang baik, jadi suami yang baik. Aku tunggu istriku. No! Dia tahu perintah Tuhan lebih penting daripada istrinya. Dia bawa anaknya yang tunggal itu. Mari saudara, belajarlah taat. Kalau engkau ingin melihat Dia Jehovah Jireh dalam hidupmu. Yang kedua, setia sekalipun berat. Apa sih yang membuktikan kita setia? Bukti kesetiaan itu akan kelihatan ketika ada tantangan, ada pengorbanan yang dituntut. Betul? Kalau tidak ada pengorbanan, tidak ada tantangan, semua orang bilang, saya setia. Tapi begitu ada tantangan untuk melayani, tantangan untuk berkorban, tantangan untuk disalah mengerti, masihkah kita setia? Kalau engkau bilang, saya mau melayani Tuhan asal semua baik-baik, engkau tidak teruji kesetiaanmu. Kesetiaan itu baru teruji ketika kita diperhadapkan dengan tantangan dan tuntutan mengorbankan segalanya. Itu dilakukan oleh Abraham. Di dalam ayat pasal 22 Kejadian ayat 4-6 dikatakan, ketika pada hari keberapa? Ketiga. Setelah mereka berjalan 3 hari. Saudara, jangan saudara pikir antara rumahnya Abraham ke tanah Moria ada jalan aspal. No. Itu tanah bebatuan, penuh rumput, penuh binatang buas. Dan Alkitab katakan mereka sudah berjalan berapa hari, saudara? Berapa hari? 3 hari. Ingat, yang berjalan ini bukan tante-tante umur 45 tahun. Opa-opa umur 100 lebih. Bisa umur 120, bisa umur 130. 3 hari harus berjalan ke Gunung Moria. Demi membawa korban, dan yang dikorbankan itu anak tunggalnya. Kenapa enggak ke gereja? Aduh, enggak ada kendaraan, motorku dipakai suamiku. Emangnya jarak rumahmu dari gereja berapa? Ya enggak jauh sih, cuma 2 kilo. Cuma 2 kilo. Abraham 3 hari. Diperhitungkan lebih kurang 80 kiloan. Jalan kaki membawa korban, dan yang dia tahu yang dikorbankan itu anak tunggalnya. Dan Abraham saat itu umurnya bukan 20, 30, 40, 50 tahun. Bisa 130 tahun. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatannya lah kepadanya tempat itu dari jauh. Sudah 3 hari
baru dia lihat daerah Moria. Berarti bisa 4 hari nggak perjalanannya? Bisa 4 hari. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah di sini dengan keledai ini. Lihat, dia bilang, kalian berdua tinggal. Sekarang ini urusan saya dengan anak saya. Wow. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu. Tentu kayunya bukan 3-4 biji, saudara. Untuk korban bakaran berarti kayunya banyak nggak, saudara? Banyak. Lalu korban bakaran itu dan apa? Memikulkannya ke pundak Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawa api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Dia bilang, Gunung Moria sudah ada di sana, tapi masih jauh. Kalian berdua bujang kami, kamu tinggal di sini. Sama keledai jaga ya, keledai ya, jangan sampai hilang. Nanti kalau hilang nggak bisa pulang katanya. Dia ambil kayu bakar. Dia bilang, Ishak, bawain kayu bakar. Dia bilang, papi berat. Bawa! Kita jalan. Abraham pegang apa? Api, obor, dia pegang pisau. Ayo jalan, berdua. Mudah nggak bagi Abraham dalam perjalanan dari tempat itu sampai ke Moria? Dalam hatinya, nak, waktumu dengan saya nggak lama lagi. Jadi jangan gampang bilang saya beriman kalau engkau tidak punya iman seperti Abraham. Engkau berhalusinasi. Abraham sekalipun dia tua, dia nggak peduli dengan itu. Asal Tuhan suruh dia lakukan. Itulah iman. Jadi kalau ada orang bilang, keselamatan itu anugerah. Bukan karena perbuatan baik, tapi karena iman. Betul! Keselamatan itu anugerah karena iman. Tapi imanmu itu terlihat dari perbuatanmu, bukan dari halusinasimu. Karena imannya Abraham terlihat dari perbuatannya, bukan dari halusinasinya. Maukah saudara setia melakukan kehendak Tuhan, sekalipun itu berat? Tuntutannya segalanya, saudara. Kalau engkau masih hitung-hitungan sama Tuhan, engkau yakin beriman. Makanya Tuhan bilang gini, akan banyak nanti orang berseru-seru, Tuhan, Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku tidak pernah mengenal engkau. Karena mereka hanya berhalusinasi, tidak beriman. Yang ketiga, ini yang membuat saya bergetar ketika baca, saudara. Pentingnya penguasaan diri, saudara. Imannya Abraham baru bisa benar ketika dia menaklukkan emosinya. Orang tidak akan mungkin punya iman yang benar kalau emosinya nggak bisa dia taklukkan. Nggak mungkin. Halusinasi iya. Makanya jangan heran ada orang kita lihat satu sisi kayaknya rohani banget, tapi satu sisi kesetanan banget, satu sisi rohani banget, kesetanan banget. Karena dia nggak bisa taklukkan emosinya. Coba lihat bagaimana caranya Abraham menaklukkan emosinya. Bagaimana dia menguasai diri. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya. Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi, manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Ketika tinggal mereka berdua, Ishak bawa kayu bakar. Mereka berjalan melihat Gunung Moria. Ishak bilang gini, papi, kayu sudah ada. Api sudah ada. Mana anak domba yang harus dikorbankan? Kalau saudara, sebagai Abraham, kira-kira hati saudara hancur gak mendengar pertanyaan itu, saudara? Saudara cuma punya uang 100.000. Tuhan bilang, persembahkan uangmu itu, nak.
waktu engkau mau persembahkan, anakmu bilang gini, Pi, besok uang sekolahku harus dibayar. Guru bilang besok terakhir. Istrimu bilang gini, Pi, beras kita untuk besok udah nggak ada. Anakmu yang satu bilang gini, Pi, tugasku butuh beli ini. Apa yang kau lakukan? Suatu saat, saya pernah cerita ini, waktu anak saya Gebi umur 2 tahun. 2 bulan. 2 bulan. Pas hari Minggu, saya nggak begitu periksa dompet saya, saudara. Dan saya tahu malam itu saya harus beli susu untuk si Gebi. Karena untuk besok sudah nggak ada susunya. Saat itu Gebi nggak pakai ASI, saudara. Karena ASI ibunya nggak keluar, kami pakai susu formula. Malam pas mau ibadah, pas giliran persembahan, saya buka dompet saya, tinggal 50.000. Aduh, ini gimana ya? Masa saya tukar sama jemaat, sudah song leader bilang, kini giliran memberikan persembahan. Masa tiba-tiba saya bilang, tukar dong. Gak mungkin kan? Saat itu saya membuat keputusan, ada 2 pilihan saya tetap kasih persembahan, atau saya tidak punya persembahan. Itu saat kita masih di ruko dulu. Berarti sudah berapa belas tahun yang lalu? 16 tahun yang lalu, saudara. Saat itu saya putuskan, Tuhan, saya kasih persembahan saya. Dompet saya 0. Betul-betul 0. Saya nggak tahu besok anak saya minum susu apa. Istri saya nggak tahu. Karena saat itu istri saya belum kerja. Nggak tahu. Yang tahu cuman saya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku percaya, aku hamba-Mu. Engkau yang pelihara aku. Yang pegang uang bukan saya saat itu, saudara. Bendahara. Jadi saya nggak pegang uang. Sekitar jam 9 malam. Saya ingat betul itu. Saat itu kami sedang ngunjungin Wiwin, ada di rumah sakit. Pulang gereja, saya kunjungin Wiwin di rumah sakit anak Amanda. Apa itu? Fausia. Tiba-tiba ada seorang pengusaha bilang gini, SMS saya, Pak Pri, mohon maaf malam-malam mengganggu. Tolong dong kirim nomor rekeningnya. Jadi, ini pertanyaan yang paling saya suka, saya bilang. Saudara tahu berapa dikirim? 5 juta. 100 kali lipat. Saya bayangkan itu. Saat itu pengusaha itu mau tidur, saudara. Habis doa sama istri, tidur. Tiba-tiba Tuhan bilang ini, hei, bangun. Apa sih Tuhan? Enak aja tidur, hambaku di sana besok anaknya nggak tahu mau minum susu apa. Tapi Tuhan ngantuk. Bangun, tanya dia nomor rekening. Malam itu juga dia transfer 5 juta. Kadang Tuhan bawa kita pada ujian seperti itu, saudara. Mungkin bukan masalah uang, masalah waktu, tenaga. Maukah kau mempersembahkan bagi Tuhan perasaan? Aduh, pelayanan kau, aduh sakitnya itu di sini loh kak. Kau baru di sini, Yesus disalib. Tapi saya ini salah mengerti terus. Yesus dimaki, diludahin. Ditelanjangi. Kau baru harga dirimu disinggung dikit aja engkau sudah. Pentingnya penguasaan diri, saudara. Baru engkau punya iman yang benar. Yang terakhir, yang keempat. Lebih percaya kepada Tuhan melebihi perasaan. Halo. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnyalah Ishak anaknya itu, dan diletakkan di atas mezbah, di atas kayu api. Wow.
Saya nggak bisa bayangkan bagaimana perasaannya Iskak. Sini, tak ikat lo ya. Ini bukan main-main lo. Diikat, dinaikkan ke atas mezbah. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, dia ambil pisau. Dia bukan acting, saudara. Dia nggak bilang, mudah-mudahan Tuhan berubah pikiran. Mudah-mudahan, enggak. Betul-betul dia mau tikam. Begitu dia mau tikam, Tuhan bilang, Abraham stop. Stop! Bagaimana endingnya? Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham! Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu. Dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan tidak menginginkan kematian Ishak. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Ketika Tuhan suruh Abraham mengorbankan anaknya, bukan Tuhan ingin kematian Ishak. Tetapi Tuhan menginginkan hatinya Abraham yang tetap mengasihi Tuhan sekalipun ia memiliki Ishak. Tuhan tidak menginginkan apa yang kau miliki. Bukan itu yang Tuhan menginginkan, karena dia punya segalanya. Bukan apa yang kau miliki Tuhan inginkan. Tetapi kalau sampai Tuhan minta, pasti karena Tuhan menginginkan kita mengasihi Tuhan melebihi yang kita miliki. Kalau Tuhan suruh engkau memberikan apa yang kau miliki, karena Tuhan sudah lihat engkau lebih mencintai apa yang kau miliki daripada mencintai Tuhan. Tuhan hanya ingin kita mengasihi Dia melebihi semua yang kita miliki. Akhirnya Ishak gak mati. Tuhan gantikan dengan anak domba. Setelah anak domba itu ada, Tuhan katakan di ayat yang kita baca tadi, saudara, Tuhan yang menyediakan imannya dia waktu di bawah. Akhirnya terjadi bahwa Allah itu Allah Jehovah Jireh. Saat dia taat, saat dia setia, baru dia bisa melihat Allah Jehovah Jireh. Saya mau kita melihat video ini cuman sekitar 4-5 menit. Sebentar kita lihat bagaimana prosesnya. Silakan. Ayah, kenapa kita berkurban? Lampunya dimatikan. Kita berkurban untuk ketaatan. Tuhan, Lampu depan yang dimatikan, bukan di belakang. Ayah, sudah siap. Ayah. 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 Apa yang ayah lakukan? Ayah, jangan. Ishak, kamulah korbannya. Kenapa? Kenapa ayah? Karena Allah berfirman bahwa ayah harus mengorbankan anak tunggal yang ayah kasihi, dan ayah percaya dia akan membangkitkanmu dari antara yang mati. Kenapa? Karena dia berjanji. Dia berjanji.
Allahku. Ini aku. Jangan kau arahkan lagi tanganmu pada putramu. Jangan kau apa-apakan dia. Sekarang aku tahu bahwa kau takut pada Tuhan, karena tidak menolak untuk menyerahkan anakmu satu-satunya kepadaku. Ishak, anakku, putraku. Terima kasih Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ayah, lihat. Kita harus menamakan tempat ini Harus kita namai apa? Yehuwa Jireh. Apa artinya? Artinya Tuhan menyediakan. Selalu. Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikian firman Tuhan, karena engkau telah melakukan ini dan rela menyerahkan anakmu satu-satunya. Aku akan memberkatimu dan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit. Dan olehmulah semua bangsa di bumi akan diberkati. Saudara, Dia Allah Jehovah Jireh. Kadang Dia minta sesuatu dari kita, bukan karena Tuhan ingin kita menderita, tapi Tuhan ingin memastikan bahwa tidak ada yang kita kasihi melebihi Tuhan. Maka saudara, melihat Dia Jehovah Jireh dalam hidup kita, apa yang Tuhan minta dalam hidupmu? Pertobatanmu kah? Waktumu kah? Tenagamu kah? Perasaanmu kah? Atau hartamu kah? Maka kita berkata, Tuhan, semuanya aku berikan padamu, karena sesungguhnya semua berasal daripadamu. Kita bangkit berdiri yuk. Kita nyanyikan lagu terakhir tadi, Kau Bapa yang mengasihiku. Ya Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada
tidak, Kaulah yang ku pandang, yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya, kaulah segalanya. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah Tuhan yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara dan saya ada di tempat ini saat ini, itu anugerah Tuhan. Seperti Tuhan memilih Abraham dari semua keluarga besarnya, Tuhan yang sama yang sedang memilih kita dan sedang membawa kita dalam sebuah perjalanan iman ke tempat yang Dia sudah sediakan. Untuk masuk dalam perjalanan iman itu, kita harus rela kehilangan segalanya. Sampai kehilangan perasaan kita, harga diri kita. Bagi Abraham, anak harga dirinya, kenyamanannya, hari tuanya. Tapi Tuhan bilang, serahkan anakmu itu sebagai korban bakaran. Sejak saat itulah Abraham disebut sebagai bapa orang beriman. Kenapa kisah ini ditulis? Supaya kita belajar bagaimana memiliki iman yang benar. Bukan iman yang hanya sekedar halusinasi. Tapi iman kita itu kita buktikan dari ketaatan kita kepada Tuhan. Kalau hari ini saudara diberkati dengan renungan hari ini dan saudara mau berkata, Tuhan, saya mau memiliki iman yang benar seperti Abraham. Kasih aku hati yang baru, hati yang mau taat dan setia berapapun harganya. Adakah saudara yang mau berkata, boleh letakkan tangan di dada, saya akan berdoa bagi kita. Bapa, ampuni kami kalau selama ini kami punya iman yang salah. Kami merasa kami sudah berkenan kepada Tuhan, padahal kami seringkali tidak taat kepada Tuhan. Siang hari ini kami mohon belas kasihan-Mu, Roh Kudus, beri kami iman yang benar. Iman seperti yang dimiliki oleh Abraham. Dan kami percaya, saat kami memiliki iman seperti yang dimiliki Abraham, Engkau Jehovah Jireh bagi kami. Jehovah yang menyediakan semua kebutuhan kami, mencukupi segala kebutuhan kami. Bahkan Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat renungan hari ini. Bersyukur karena Engkau pulihkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku dulu
ku berdoa tulung aku, penuh kemuliaan-Mu, tulung aku bagi kemuliaan. Ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu, ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung aku, ku berdoa tulung aku, penuh kemuliaan-Mu, tulung aku bagi kemuliaan-Mu. Kami bawa kota kami di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan mengasihi kota ini, Tuhan mengasihi penduduk kota ini. Kami umat-Mu yang Kau utus ke tempat ini, merendahkan hati kami memohon belas kasihan Tuhan. Lawatlah kota ini Tuhan. Nyatakanlah kebangunan rohani di kota ini. Jamalah penduduk kota ini. Jelikan mata rohani mereka, untuk mereka bisa melihat keajaiban kasih karunia-Mu yang Kau sediakan di dalam Kristus Yesus, sehingga mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Berkati penduduk kota ini Tuhan, berkati. Pertemukan kami dengan jiwa-jiwa yang siap untuk ditua dari kota ini. Berkati pemerintahan kota ini, eksekutif, yudikatif, legislatif. Semua orang-orang yang Tuhan percayakan yang duduk di pemerintahan, Tuhan berkati dengan hikmat bijaksana, takut akan Tuhan. Tuhan yang menyertai mereka Tuhan. Beri mereka hikmat dalam membuat keputusan demi keputusan. Segala kecurangan yang ada Tuhan bongkar. Kami juga berdoa buat persiapan pilkada di kota ini Tuhan. Tuhan kami minta biar kehendak Tuhan yang jadi. Kami minta biar Tuhan yang bekerja. Tuhan yang mengangkat pemimpin yang menurut Tuhan layak atas kota ini Tuhan. Segala rancangan-rancangan orang jahat atas kota ini digagalkan dalam nama Yesus. Berkati kota ini. Berkati ekonomi kota ini, berkati Tuhan, berkati anak Tuhan yang ada di kota ini, baik itu pengusaha, karyawan, pegawai, semua berkati di dalam nama Yesus. Biar kami jadi berkat atas kota ini, berkati juga umat Tuhan, berkati gereja Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan yang ada di kota ini Tuhan. Berkati, biar kami bisa menjadi terang, menjadi garam, menjadi teladan di kota ini dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur buat kota Tulungagung, kami bersyukur buat hadirat-Mu, buat lawatan-Mu. Kami bawa hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Bapa, seluruh jemaat-Mu tanpa terkecuali, kami minta Engkau yang melindungi, Engkau yang menjagai dari panah api si jahat, tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Bahwa kami sepanjang minggu ini semakin mengenal Engkau, semakin mengasihi Engkau, taat dan setia kepada Engkau. Engkau memberkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu memberi dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu, jemaat yang sakit Tuhan sembuhkan. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu, apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan. Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat. Tuhan buka jalan atas masalahnya, bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu, halaukan belalang pelahap. Berikan hikmat, ide, kreativitas kepada umat-Mu. Tidak ada pintu yang tertutup, semua dibukakan Tuhan. Cukupi segala kebutuhan umat-Mu. Bahkan Tuhan, Kau pakai umat-Mu menjadi berkat bagi banyak orang. Anak-anak kami yang sekolah, berkati dengan hikmat, bijaksana, kecerdasan. Lindungi dari pergaulan yang salah, dari nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dari keinginan-keinginan yang jahat. Pakai mereka menjadi alat-Mu, membawa generasi mereka datang kepada Tuhan. Mampukan mereka menemukan rencana Tuhan dalam hidup mereka. Mampukan mereka menemukan panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Mampukan mereka menemukan pasangan hidup yang Tuhan sediakan bagi mereka.
Terima kasih. Berkati Pak Bambang, Bu Bambang, pemilik tempat ini beserta semua keluarga besarnya. Lindungi mereka dari panah api si jahat, tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Hati mereka bak melekat, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentarakan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak cucu menantu, kasih dan kebenaran memerintah dalam rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan mereka, anak cucu menantu, semua keluarga besarnya bak mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentarakan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan biarkan mereka menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Roh Kudus, tuntun hidup dalam kebenaran demi kebenaran-Mu. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan kepada Pak Bambang, Bu Bambang, dimanapun berada sepanjang minggu ini, buat berhasil, buat terobosan, buat mujizat, buka jalan masalahnya. Berikan hikmat, ide, kreativitas, takut akan Tuhan kepada semua karyawannya. Berkati semua karyawannya, berkati Barata ini. Terima kasih. Kami bersyukur buat siang hari ini karena Engkau memberkati kami. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, berjalanlah di dalam kehendak Tuhan. Dia Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Dia Bapa yang mengasihi kita. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk, diberkatilah Engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati Engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun kau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai Engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu dan engkau setia melakukannya, berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan, berikan salam satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati.